I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. Hingga awal Mei tahun 2025, rencana pembelian 24 unit jet tempur F-15EX oleh Indonesia masih dalam tahap pembahasan dan belum mencapai tahap kontrak resmi. Meskipun nota kesepahaman MOU telah ditandatangani dengan Boeing pada Agustus tahun 2023. Kementerian Pertahanan Kemenhan RI menegaskan bahwa belum ada keterikatan hukum karena kontrak pembelian belum ditandatangani. Awalnya, Indonesia mengajukan pembelian 36 unit, namun pemerintah AS baru mengizinkan pembelian 24 unit melalui skema Foreign Military Sales (FMS). Boeing menawarkan komitmen produksi lokal hingga 85% jika Indonesia melanjutkan pembelian, termasuk pelatihan, perawatan, dan transfer teknologi. Pembelian F-15EX bertujuan untuk memperkuat pertahanan Indonesia, khususnya di wilayah seperti Laut Natuna Utara, serta menggantikan armada jet tempur yang menua seperti F-16 dan Su-27 dan Su-30. Langkah ini juga dianggap sebagai strategi negosiasi Indonesia dalam hubungan perdagangan dengan AS, terutama terkait tarif impor. Jika kontrak efektif ditandatangani pada tahun 2025, pengiriman batch pertama F-15EX ke Indonesia kemungkinan akan dilakukan pada tahun 2029. Mengingat estimasi waktu produksi dan pengiriman yang memerlukan 4 tahun setelah kontrak efektif berjalan. F-15EX adalah jet tempur generasi 4.5 dengan kemampuan membawa muatan hingga 29.500 pon dan kecepatan maksimum sekitar 1.875 mil per jam. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem avionik canggih dan perlindungan elektronik yang meningkatkan kemampuan bertahan di medan perang. Muatan senjata bisa bawa hingga 13,6 ton persenjataan, lebih banyak dibanding jet tempur manapun di kelasnya. Mesin 2 kali General Electric F110GE129 atau 132, menghasilkan lebih dari 29.000 pon dorongan per mesin. Radar AESA, AN, APG-82V1, radar ini super canggih, bisa mendeteksi dan melacak banyak target dari jarak sangat jauh, bahkan dalam cuaca buruk atau menghadapi gangguan elektronik. Sistem avionik modern, kokpit digital glass cockpit, semua kontrol dan data tampil di layar sentuh besar. Helmet Mounted Chewing System HMCS2, pilot bisa mengunci target hanya dengan menggerakkan kepala. Electronic Warfare melindungi pesawat dari serangan rudal, mendeteksi radar musuh, serta melakukan jamming elektronik. Kompatibilitas senjata canggih, rudal udara ke udara jarak dekat dan jarak jauh, seperti IM-9X Sidewinder dan M120AM RAM. Rudal udara ke darat pintar, seperti JDAM, AGM-158 JASSM. Kemampuan bawa hipersonik misil di masa depan. Multimisi, bisa melakukan dogfight, serangan darat, serangan maritim, bahkan misi pertahanan udara jarak jauh dalam satu penerbangan. Daya tahan, dirancang bertugas hingga 20.000 jam terbang, jauh lebih tahan lama dibanding pesawat generasi sebelumnya. Fleksibilitas operasional, cepat dipasang di pangkalan udara manapun tanpa butuh infrastruktur spesial seperti pesawat stealth, F-22 atau F-35. Kalau dibandingkan, F-15EX itu seperti truk monster, di udara, kuat, cepat, banyak angkut senjata, tapi tetap canggih secara elektronik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Dalam pernyataannya, Prabowo menyebutkan bahwa pesawat tempur canggih ini akan melindungi dan mengamankan negara dengan kemampuan mutakhirnya. Selain itu, Prabowo berharap pembayaran pembelian jet tempur F-15EX dapat dilakukan secara bertahap, mengingat kemampuan anggaran negara yang terbatas dan prioritas pembangunan ekonomi yang harus diutamakan. Dengan dilengkapi teknologi mutakhir, F-15EX diharapkan dapat meningkatkan dominasi udara Indonesia dan memperkuat sistem pertahanan nasional. Pertahanan udara Indonesia merupakan salah satu komponen vital dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah udara nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan letak geografis yang strategis, termasuk potensi pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing, ancaman rudal balistik, dan serangan udara tak terduga, Komando Pertahanan Udara Nasional, Kohanutnas, yang berada di bawah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara,
TNI AU. Bertanggung jawab langsung atas pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk ancaman di wilayah udara Indonesia. Kohanutnas mengoperasikan sistem radar, pos pengamatan, dan satuan tempur udara secara terintegrasi. Untuk itu, kerjasama internasional, peningkatan teknologi dalam negeri, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci dalam membangun pertahanan udara yang tangguh. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you